Selamat pagi semua yang sedang menyaksikan secara online pemilihan Bacalek, wawancara terbuka Bacalek. Pada hari ini wawancara terbuka dilakukan dengan sekali lagi panelis independen dari satu Indonesia yang berperan teguh dalam mempertahankan pilar-pilar kebangsaan kita. Bacalek yang kedua itu ada Firman Soeharto. Dipersilakan untuk Firman Soeharto masuk ke lokasi wawancara terbuka. Selamat pagi, Bro Firman. Pagi, Bro. Sis. Firman Soeharto. Ya, Oke, silakan Anda punya waktu untuk memperkenalkan diri. baik. Bismillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan di sini untuk mencoba mempresentasikan tentang visi dan misi saya. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan visi dan misi ini, saya cuma mau menyampaikan bahwa bagi saya ideologi itu akan melahirkan sebuah ide. Ide akan melahirkan sebuah strategi, dan strategi akan melahirkan taktik, dan semua sudah terangkum di dalam visi dan misi saya ini. Nah, secara visi dalam konteks upaya saya untuk menjadi caleg PSI untuk tingkat 2 Kota Bandung, visi saya ini memang besar gitu ya, mewujudkan Indonesia sebagai mercusuar dunia dengan membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa sehingga terciptanya masyarakat Pancasilais. Itu visi saya. Adapun misi itu upaya untuk menggapai visi. Ini yang pertama, kosmopolitan. Kosmopolitan itu suatu pemahaman atau pandangan yang menganggap seluruh manusia di muka bumi ini berasal dari suku tunggal yang sama gitu. Artinya kita itu bersaudara semuanya. Nah, harus ditanamkan prinsip-prinsip kosmopolitan itu secara taktis, nanti sudah akan saya terangkan ya. Nah, lalu yang kedua itu Pancasila. Itu harus disosialisasikan, bahkan memang harus dipahami, bukan hanya dihafal. Dan yang ketiga Manipol Usdek. Manipol Usdek itu manifesto politik Undang-Undang Dasar 45, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, sebetulnya ada kekurangan satu, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Lalu yang keempat Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan kepribadian dalam berbudaya. Lalu yang terakhir nomor 5 itu berdikari. Nah, berdiri di kaki sendiri, ini merupakan konsep pembangunan semesta. Sebetulnya 5 misi saya sebagai strategi itu adopsi dari Panca Ajimat Revolusi Bung Karno. Cuman poin satunya itu saya ganti dengan kosmopolitan. Nah, itu visi dan misi. Nah, ini yang tambahan yang tidak ada di slide. Fokus. Jadi fokus ini tuh taktik. Ini yang pertama itu menebar kebajikan, merawat keragaman, dan meneguhkan solidaritas. Ini kayaknya berbanding lurus dengan apa ya istilahnya itu linear dengan misinya partai PSI ya. Yang kedua membumikan Pancasila dengan menitik beratkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga membangun semangat nasionalisme melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur. Ini pun linear dengan misi partai PSI. Yang keempat membangun dan melestarikan nilai-nilai budaya Nusantara agar masyarakat mengenal jati diri bangsa melalui beberapa paguyuban atau padepokan, dan mengajak masyarakat untuk mengikuti atau mengadakan kegiatan rohani. Yang kelima membuat dan mengembangkan koperasi sebagai soko guru ekonomi di Indonesia, bukan koperasi simpan pinjam ya. Nah, dan mendukung kegiatan ekonomi yang berbasiskan UMKM. Yang keenam menggalang dan membina kekuatan dari unsur pemuda, karena pemuda Indonesia merupakan masa depan bangsa. Itu secara taktis. Jadi sudah saya sampaikan
visi dan misi saya, bagi saya visi itu ide gitu yang terlahir dalam sebuah berdasarkan ideologi, lalu misi itu strategi, dan fokus yang saya sampaikan tadi itu taktik atau teknis. Mungkin sekian dari saya. Ada yang didiskusikan, yang ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih Bro Firman Soeharto. Saya berikan kesempatan kepada Mas Kang Ade, mangga Mas. Ada hal yang menggelitik dalam diri saya itu mengenai masalah Pancasila ya. Ya. Banyak partai-partai yang berlabelkan nasionalis di Indonesia, ya, yang jargonnya dan seterusnya. Tapi kenyataannya pada saat praktiknya di parlemen, mereka ikut menyetujui apa yang disebutkan perda agama ya. Contoh misalnya yang paling aktual itu tentang masalah kebebasan perempuan dalam kerja ya, pulang malam misalnya. Nah, ternyata banyak di parlemen itu partai yang berbasis nasionalis itu ikut merancang dan menyetujui, itu salah satunya. Banyak lagi hal yang lain. Jika Anda terpilih menjadi anggota dewan, apa yang harus Anda lakukan ketika melihat fenomena seperti ini? Dan itu banyak sekali kejadian seperti itu. Baik. Jadi fenomena ada regulasi yang mengatur jam malam bagi perempuan begitu Pak? Ya, contohnya seperti itu. Lalu kemudian di parlemen malah didukung oleh partai yang berbasiskan nasionalisme gitu. Jadi begini Pak, kalau menurut saya nasionalisme itu sendiri kan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Bahkan dalam konteks Pancasila kalau diringkas itu kan menjadi trisila, sosio-nasionalis, sosio-demokratis, dan sosio-religi atau yang berketuhanan. Yang itulah disebut marhenisme. Dan ketika trisila itu dikristalisasikan menjadi ekasila, itu gotong royong kan begitu. Nah, jadi gotong royong itu saripati Pancasila. Untuk menjawab pertanyaan Bro tadi, yang jelas ketika ada fenomena seperti itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Bukan dilarang keluar malam atau pulang malamnya, mungkin ada hal-hal kalau dilarang pulang malam gitu ya, itu tuh kan justru melanggar gitu hak manusia gitu kan ya. Kalau pulang malam ada kepentingan darurat apalagi ya itu biasa-biasa saja gitu kan, nggak ada. Itu kan contoh, belum terjadi di negeri ini seperti itu gitu. Perda syariah, perda Injil, saya rasa tidak ada yang gol. Nah, adapun ketika saya duduk gitu kan, saya betul-betul menghindari adanya perda syariah seperti itu, karena negara kita itu bukan negara agama, kurang lebih seperti itu. Ya, Terima kasih. Silakan, Sis. Aduh, ini agak repot nih kalau harus Kayak- nanya tadi yang tadi ini. GMNI ya? Enak imin ini agak repot nanyanya. Cuman pertanyaan pertama saya, Anda di sini begitu sosialis, Anda bicara Trisila, di Pras menjadi Ekasila dan lain-lain. Ya, itu ada di buku Sejarah Demokrasi Indonesia. Juga bicara kepemudaan Anda ini, Anda mungkin lebih condong ke Tan Malaka kelihatannya. Silakan ya. Pertanyaan saya simpel. Ya. Anda nggak salah partai milih PSI. Baik. Karena gini loh, setahu saya teman-teman saya yang GMNI itu pada ke PDIP semua. Ya. Sudah, Sis? Pertanyaan pertama itu aja dulu deh, nggak Iya. salah partai. Yang pertama-tama, apa ideologi PSI itu sendiri? Berdasarkan pandangan saya, Tuh. Sosdem, Pancasila
sosial demokrat. Itu berbanding lurus dengan sosio nasionalis, sosio demokratis. Bedanya Marhaenisme ada pilar ketiga, sosio religi atau berketuhanan. Nah, Tan Malaka memang, kalau Tan Malaka lebih kiri gitu ya. Nah, kalau PSI itu sosdem. Jadi tidak ada bedanya. Hanya saja sekali lagi kalau konsep Marhaenisme memasukkan unsur ketuhanan yang mana itu tuh kan privasi ranahnya. Jadi tidak ada masalah. Mahal bagi saya untuk masuk ke PSI ini gitu ya. Dalam artian PSI itu sendiri yang memiliki daya tarik yang sangat kuat membuat saya ke sini. Kalau enggak, mohon maaf gitu kan, jadi anggota DPR di tingkat 2 bagi saya nggak seksi sebetulnya. Tetapi di sini ada dorongan dari bawah dan terbuka gitu ya, terbuka. Dan saya tahu partai PSI ini partai terbuka. Nggak tahu kalau PSI itu menolak anak-anak GMNI gitu. Gitu ya. Saya bisa membawa anak-anak GMNI seperti partai-partai, kan pernah saya bahas gitu ya. Sebuah partai pasti besar kalau ada kelompok payung di dalamnya tuh ya. Nah, saya sekarang ini KTA aja belum punya gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi saya nggak kaget. Ini soft kopinya gitu ya. Soft kopinya hard kopinya yang belum ada, tapi soft kopinya ada. Jadi saya nggak pernah bermain-main ketika saya melangkahkan masuk ke dalam PSI ini. Saya mengucapkan bismillah, saya tempur gitu. Bukan piknik politik ini gitu, bagi saya. Karena hidup perlu arah juang, perlu wadah juang atau alat juang dan rekan juang. Di momentum 2024 ini saya tidak memiliki alat juang gitu. Saya belum pernah berpartai sebelumnya. Mendirikan partai pernah. Pakar Indonesia itu partai. Pakar Indonesia partai. Jadi tahun 2016 saya bersama Bro Raja Juli Antoni itu ketemu di Kemenkumham. Beliau mendapatkan PSI, saya mendapatkan pakar bersama teman-teman. Ketemu Roma Irama gitu ya. Tapi pakar dinyatakan tidak lolos karena hanya 2 suku cabang. Saya di sini tidak mau bicara pakar sebenarnya. Jadi ada kerah juang saya gitu ya, kerah juang saya yang pas ada kemiripan dengan pakar. Progresif revolusioner di kemudian hari tidak mengusung simbol-simbol yang bermakna kekuatan keagungan seperti tombak, pedang, gajah, tanduk. Progresif revolusioner di kemudian hari harus mengusung simbol-simbol kelembutan, kasih, seperti ya bunga mawar putih gitu. Gitu kurang lebih. Pas PSI. Ini pertanyaan berikutnya. Ini masalah, saya paling nanya strategi pemenangan sama jaringan. Karena 2024 itu yang kita hadapi, partainya banyak ya. Indonesia mungkin negara partai terbanyak ya. Bisa jadi teman-teman bro yang sekarang wah mantep dukung, besok-besok tahu-tahu udah di partai lain gitu. Nah, belum ada money politik dan lain-lain. Nah itu kira-kira gimana ini? Baik. Apakah udah ada backup misalnya dari? Baik. Dalam konteks ini saya sama sekali tidak mengandalkan institusi GMNI. Meskipun kawan-kawan tahu, bahkan teman saya yang di pusat presidium pun kayak GMNI itu tahu saya masuk di PSI. Abdi Yohana. Kang Abi juga jadi sekjennya ya. Nah, saya kebetulan kan pernah di DPP juga, tapi periode kemarin. Nah, bahkan ya dulu ada teman saya juga di lingkaran staf khusus presiden, kita di bawah Sukadiri Nakit gitu kan. Dia tahu. Dia monitor bahwa hati-hati di PSI dalam jangan main-main gitu. Begitu saja. Apakah Anda piknik politik atau serius? Saya bilang serius. Jadi saya supportnya dari atas dan dari bawah saya disuruh jadi caleg, gitu. Dari kampung. Saya kebetulan membina Karang Taruna di wilayah, gitu. Jadi istilahnya itu saya didorong sekali lagi dari bawah, dan saya pikir PSI memang betul-betul partai terbuka. Saya akui dan tanpa mahal. Oke, udah sih. Habis waktunya tadi tegur. Udah gitu. Oke, satu pertanyaan lagi dari Sading. Menarik ini kan? Oh, menarik. Sama saya melanjutkan dari Teh Like. Saya juga aktif di Somal ya.
PMB. Kenapa? Saya aktif di organisasi kemahasiswaan PMB. Ya. Sama ya. Kayak beda dengan kelompok payung lah. Saya terkejut, justru aneh ya. Saya terkejut dan aneh sekali gitu ya. Anda yang berbasis GMND, Ya. tertarik masuk PSI gitu kan. Saya tahu persis game itu larinya ke PDIP betul ya tadi ya. Apalagi sekarang gerakan alumni BM ini saya tahu kemana arahnya ya. Kemarin waktu deklarasi kemarin itu. Yang pertanyaan saya, apa tidak berbenturan antara apa yang dipenjarakan oleh PSI dengan apa yang dalam benak Anda gitu kan? Menurut Anda masih bisa sejalan nggak? Terima kasih. Baik. Sangat sejalan sekali. Jadi tidak bisa dibilang GMNI itu harus ke PDP. Enggak. Banyak di Partai Demokrat, Pak Dekarwo yang notabene mantan Gubernur Jatim itu membawa sekian belas orang ke DPP Partai Demokrat. Nah, lalu di Golkar ada Bang Teo Sambuaga dengan Pictus Murin, dan saya malahan di bawah Pictus Murin waktu di kompartemen advokasi dan masyarakat di DPP PAGMI. Banyak di PKB ada juga. Nah, siapa tahu gitu kan, PS ini bisa kehadiran saya di PS ini bisa membangun poros baru gitu kan. Karena nggak bisa distempelin anak GMI banteng PDIP, nggak seperti itu. Saya menolak. Kasihan anak GMI ya gitu. Jadi di Partai Demokrat itu beberapa orang, Soekarwo yang kalau kami sih bilangnya Mas ya, Mas Soekarwo itu membawa gerbong sendiri gitu ke Partai Demokrat. Salah satunya Renanda Bahtiar gitu, itu kan orang GMNI itu. Lalu di Golkar dengan Bang Teo Sambuaganya membawa barisan gerbong. Nah ini di PSI ini belum ada gerbong Cipayung ini. Saya bisa bawa gerbong tapi tunggu dulu gitu ya. Pastikan dulu KTA-nya belum ada. Oke, silakan. Oke. Jadi Pak, untuk menjawab pertanyaan Bapak, aman terkendali. Saya mendapat restu juga dari kawan-kawan lintas partai. Alhamdulillah gitu. Potensi saya kalau masuk partai yang salah kaprah malah mubazir energi saya gitu kan. Demikian. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir dari saya bahwa Bro, apakah yakin karena PSI ini tidak melihat oligarki? Siapapun nama yang disebutkan menjadi bukan siapa-siapa di PSI. Artinya saya hari ini pun tidak pegang KTA, tapi KTA itu memang kebetulan saja saya sudah ada sebelum PSI-nya ada kan begitu ya. Ini benar-benar kita meritokrasi. Pandangan Bro terhadap meritokrasi seperti apa, Pak? Ya bagus lah untuk menghindari oligarki politik. Jadi dengan konsep-konsep egaliternya, setahu saya kan PSI juga seperti itu. Ya memang mestinya seperti itu gitu. Jadi nggak semuanya yang partai bisa menjalankan meritokrasi egaliter. Nah, orang yang sudah duduk di struktur partai biasanya relatif cenderung mengeksklusifkan diri gitu. Tetapi di PSI saya tidak ada. Saya bisa dekat dengan ketua Bapilu, dengan ketua DPC PSI, Bro Yu tadi bercanda, asik gitu loh. Jadi dalam politik itu bukan siapa mau menjadi apa bagi saya gitu. Apa yang bisa kita buat gitu. Itu saja. Oke, terima kasih Bro Firman Soeharto atas waktu yang diberikan. Saya cukup para panelis. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu untuk ya. Terima kasih, kita lanjut Ya. baca lagi kita yang ketiga. Terima kasih Bro Firman. Terima kasih.